Alhamdulillah ala ni'amihi al-zahirah wal batinah qadiman wa hadisan ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, setelah kita membahas perihal siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada siapa saja yang mendolim umat Islam, maka siksaan yang diberikan merupakan siksaan yang sangat menyakitkan. Oleh karena itulah, ketika mereka tidak mau bertobat kepada Allah atas apa yang mereka lakukan dari kedoliman itu, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menerima tobatnya. Akan tetapi ketika mereka tidak tobat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan bahwasanya balasan dari Allah itu sangat pedih. Lalu pada ayat 17 sampai 22 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hal ataka hadithul junudi. Sudahkah datang kepadamu kabar tentara-tentara? Di mana pada ayat-ayat sebelumnya dalam surah Al-Buruj ini, bagaimana fitnah, kekejian, kekejaman yang dilakukan oleh orang kafir pada umat Islam akan berujung kepada api neraka. Mereka menantang Allah, mereka membakar umat Islam, bahkan mereka duduk menyaksikan bagaimana yang namanya umat Islam itu benar-benar tersakiti dan mereka benar-benar menikmati menyiksa umat Islam. Nah, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, hal ataka hadisul junud. Sudahkah datang kepadamu kabar tentara-tentara, yaitu Fir'aun was Samud, tentara Fir'aun dan tentara Samud. Apa yang terjadi dengan mereka? Balil ladina kafaru bitakdzib. Tetapi orang-orang kafir itu tetap mendustakan. Wallahu min waraihim muhit. Padahal Allah mengepung mereka dari belakang. Di ayat sebelumnya Allah mengajarkan pada Nabi Muhammad beserta umatnya untuk kuat berpendirian di dalam menjalankan agama, sebab dulu pun ada orang yang disiksa sedemikian rupa agar mereka murtad, ternyata mereka tetap istiqomah menjalankan keyakinan yang dipercayainya
walaupun nyawa yang harus jadi taruhan. Lalu pada ayat 17 sampai 20 ini Allah Subhanahu wa ta'ala pun memerintahkan Nabi untuk memperhatikan kejadian terdahulu, di mana yaitu kita tahu bagaimana pasukan Fir'aun, bagaimana pasukan Samud, di mana mereka itu merupakan tentara-tentara yang luar biasa. Maka maksud dari ayat ini adalah, sudahkah engkau wahai Muhammad mendengar kabar perihal tentara-tentara yang kuat, gagah berani seperti Fir'aun, Samud, dan pengikut-pengikutnya? Kita tahu bagaimana yang namanya kekuatan Fir'aun. Fir'aun ini saking sombongnya dia mengatakan ana rabbukumul a'la. Saya adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Pertanyaannya sederhana, kenapa Fir'aun berani mengatakan itu? Fir'aun berani mengatakan itu sebab satu, secara harta jumlahnya banyak. Yang kedua, mempunyai kekuasaan. Dan yang ketiga, pasukan Fir'aun itu terkenal dengan pasukan yang luar biasa. Tapi apa jadinya Fir'aun dengan pasukannya? Begitu juga Samud. Bukankah Allah telah binasakan mereka lantaran kedurhakaan dan kekufuran mereka? Jadi Allah pun menegaskan pada Nabi Muhammad, orang-orang kafir ini menjadi musuhmu itu tiada lain adalah memang sudah lumrah dari dahulu. Bahkan yang ironisnya, orang yang menentang Nabi Muhammad, orang yang tidak percaya pada Nabi Muhammad, mereka itulah siapa? Orang-orang yang telah sampai kabar kehancuran Fir'aun, kabar kehancuran Samud. Bahkan kan Fir'aun itu mengejar Nabi Musa dengan seluruh kekuatan yang dimiliki. Maka yang namanya Fir'aun mengejar Nabi Musa, dan ketika di hadapan Nabi Musa yang ada Laut Merah. Yang diperintahkan Allah pada Nabi Musa apa? Idrib bi asoka, pukulkan tongkatmu. Maka Nabi Musa itu tidak ragu, bahkan melakukan apa yang Allah perintahkan. Dipukullah tongkat itu, dipukulkanlah tongkat tersebut. Apa yang terjadi? Akhirnya Laut Merah terbelah menjadi dua. Semua umat yang beriman pada Nabi Musa sudah berada di ujung. Maka baru ketika itu yang namanya Laut Merah kembali lagi normal, dan akhirnya Fir'aun beserta pasukannya mati tenggelam dalam siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kan kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya kami akan mengawetkanmu sebagai pembelajaran bagi umat-umat yang hidup setelahmu. Jadi sengaja jasad Fir'aun itu utuh diawetkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjadi pelajaran bagi umat Islam, bagi siapapun yang kufur kepada Allah. Nah, sekarang ada nggak orang dolim berani mengatakan ana rabbukumul a'la,
saya adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Ada tidak orang dolim berani seperti itu? Tidak ada. Maka Allah jadikan contoh Fir'aun ini sebagai best of the best contoh orang pemimpin dolim. Dulu saja Fir'aun yang kekuasaannya wah, karena kufur kepada Allah, Allah hancurkan Fir'aun tersebut. Nah, oleh karena itu, sungguh pun begitu, tetap juga mereka mendustakan pesuruh Allah dan agamanya, dan biarkanlah mereka berlaku demikian. Kita sudah beritahukan bahwasanya keimanan membawa kepada kebahagiaan, kekufuran membawa kepada kesengsaraan, tetapi ternyata mereka tetap tidak mau percaya. Sudah, sebab fa innama alaikal balagul mubin, sebab bagimu itu hanya sekedar menyampaikan. Maka kelakuan para orang-orang dolim seperti itu tidak akan lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang dolim, dia terus-terusan berada dalam kedolimannya, jangan dikira Allah itu diam. Sengaja diberikan tenggat waktu agar siksaannya jauh lebih berlipat lagi. Nah, oleh karena itu, berarti di sini jelas bagi kita semua, ketika kita berdakwah, ketika kita mengajarkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, lalu ada godaan, lalu ada rintangan, disakiti, dikucilkan, dihina, bagaimana kita bersikap? Teguhkan, kuatkan iman kita, kuatkan keyakinan kita. Karena nanti kekufuran itu akan biarkan mereka seperti itu. Urusan membalasnya urusan siapa? Urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terbayang itu kalau yang dolimnya adalah pemimpin, maka repot. Kalau kedoliman ini dilakukan oleh pemimpin, sebab apa? Yang akan menuntut keadilan di hadapan Allah adalah seluruh rakyatnya. Misalkan ada satu negeri, pemimpinnya dolim, penguasanya dolim. Lalu bagaimana kedoliman ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Terbayang kalaulah seorang menjadi pemimpin yang soleh, maka dari Sabang sampai Merauke akan mendoakan dia, dan kebaikannya sulit dikejar oleh siapapun. Tapi ketika pemimpin ini adalah pemimpin yang durhaka, pemimpin yang durjana, maka tentu dampak kerusakannya pun akan jauh lebih luar biasa. Terlebih lagi, yang bahayanya itu adalah di akhirat seluruh rakyatnya akan meminta keadilan kepada Allah. Ini. Nah, makanya kata Nabi SAW, ittaqid dulma, fa inna dulma dulumatun yaumal qiyamah. Berhati-hatilah kalian dengan kedoliman, sebab kedoliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Nah, ini orang tetap kafir walaupun sudah diberitahu, bahkan semakin menjadi memusuhi pada Islam. Bagaimana? Sudah, biarkan saja. Tugas kita hanyalah menyampaikan, tugas kita itu hanya menyampaikan, maka selebihnya sisanya serahkan saja
kepada Allah Subhanahu wa taala sebab kekufuran, kedoliman mereka senantiasa berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Cuman terkadang kita lebih takut oleh Allah, lebih takut oleh manusia. Terkadang kita lebih takut terlihat oleh manusia daripada terlihat oleh Allah. Contohnya naon? Kita nuju naik motor di stopan Buah Batu. Sepi teu aya sasa, lampu keur beureum, ditorobos henteu? Ditorobos, ditilang we ku polisi teh. Nah cenah beuh diterobos pan lampu beureum, wayahna ngalangar ditilang. Nya cenah abi narobos teh da sugan teh eueuh bapa. Terkadang manusia itu masih lebih takut oleh manusia daripada oleh Allah. Nah, orang kafir itu seperti itu. Orang kafir ini memfitnah, menghardik, mendolim umat Islam. Apa yang Allah perintahkan, kuatkan keimanan kita, kuatkan keyakinan kita. Lalu setelah itu Allah Subhanahu wa taala pun menerangkan kepada kita semua, mereka juga sudah tahu kalau akibat dari kekufuran kepada Allah itu akan buruk. Tapi kenapa mereka tetap berada dalam kekufuran? Maka tugas kita hanya sampaikan, sisanya serahkan kepada Allah. Nah, oleh karena itulah Bu, makanya Allah berikan contoh yang luar biasa tadi. Siapa? Fir'aun dan Samud. Bahkan kaum Samud ini satu kaum yang terkenal dengan kekuatan fisik yang luar biasa. Apa buktinya? Gunung batu bisa dipahat menjadi istana. Gunung batu bisa dipahat menjadi rumah-rumah yang mewah. Tapi bagaimana yang terjadi? Karena mereka sombong, menolak, menghina Nabi yang diperintahkan oleh Allah, akhirnya mereka itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman yang perlu diingat, sampai kapanpun kebatilan akan kalah oleh kebenaran. Masalahnya adalah hanya tinggal menunggu waktu saja. Oleh karena itulah, makanya kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wallahu min waraihim muhit, padahal Allah mengepung mereka dari belakang. Semuanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dihancurkan sehancur-hancurnya. Sehingga pada ayat yang lain Allah berfirman, fa'tabiru ya ulil absor, maka ambillah pelajaran olehmu wahai orang-orang yang mempunyai penglihatan. Dulu Fir'aun. Makanya contoh berikutnya pun siapa yang lainnya adalah Qarun. Yang ketiga Haman. Maka Fir'aun menyimbolkan pemimpin dolim, yang namanya Qarun menyimbolkan cukong atau hartawan yang dolim, dan Haman menyimbolkan ilmuwan yang dolim. Ketika tiga kekuatan ini bersatu, secara akal mustahil akan bisa dikalahkan. Tapi kenyataannya hancur tidak Firaun dan pasukannya? Ya. Kenapa hancur? Disebabkan adanya pertolongan Allah kepada Nabi Musa. Makanya Allah ingatkan Nabi Muhammad, mereka tetap kupurkan dulu juga ada kejadian. Pasukannya gagah-gagah, perlengkapan perangnya komplit, kupur pada Allah, oleh Allah di bumi hanguskan mereka. Nah, oleh karenanya jika mereka tetap mendustakanmu Muhammad, sesungguhnya mereka itu berada dalam pengawasan Allah. Bahkan bukan hanya
orang tersebut tidak percaya pada Nabi Muhammad. Bal huwa Qur'anum Majid. Kata Allah, bahkan dia itu Quran yang mulia. Fi lauhim mahfud. Nah, bahkan fi lauhim mahfud, terpelihara di lauhul mahfud. Jadi mereka mendustakan para nabi, mengintimidasi pengikutnya semata-mata ingin memadamkan cahaya Allah. Nah, ketika mereka itu berkeinginan seperti itu, maka cahaya Allah akan tetap ada, Quran akan tetap terjaga. Kenapa? Bal huwa Qur'anum Majid fi lauhim mahfud. Bahkan Quran yang mulia itu ada di mana? Ada di lauhul mahfud. Siapapun tidak akan ada yang bisa mematikan cahaya Allah, meredupkan cahaya Al-Quran. Oleh karena itulah, makanya hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, makanya kata Hasan, biarkanlah mereka tidak percaya, biarkan mereka mendustakanmu, biarkanlah mereka mendustakan kitabku. Sebab kekufuran mereka tidak akan mengurangi kemuliaan Nabi Muhammad. Ketidakpercayaan mereka pada Quran tidak akan mengurangi kemuliaan Quran. Nah, oleh karena itu Allah tegaskan, kitabku itu tidak lain melainkan Al-Quran yang mulia, yang terpelihara di lauhul mahfud, yang tidak akan terganggu walau bagaimanapun usaha mereka untuk memadamkan cahaya Al-Quran. Makanya kenapa Al-Quran itu sering disebut juga An-Nur, cahaya. Sebab yang namanya Quran ini menjadi cahaya, dengan Quran akan terbimbing kita itu dari kesesatan menuju petunjuk Allah, dari kejahiliahan kepada keimanan, dari gelapnya dunia menuju terang benderangnya akhirat. Itulah kenapa Quran disebut An-Nur. Tapi Quran akan terasa bagaimana? Sebagai An-Nur lamun maca nawae tara. Nah, oleh karena itu bagaimana? Mari ibu bapak rahimakumullah, kita dawamkan terus membaca Al-Quran, sebab tidak ada ibadah yang semulia membaca Al-Quran. Tidak ngerti saja pahalanya sudah luar biasa. Apa pahalanya? Pahalanya itu kata Nabi, man qara'a harpan minal kitabi, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka bagi dia satu kebaikan. Dan satu kebaikan ini dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Berarti satu huruf 10 kebaikan. Maka mau apalagi alasan sehingga kita tidak mau membaca Al-Quran. Kalau kita ingin tahu bagaimana perhatian sahabat terhadap Quran, hampir mirip dengan perhatian kita kepada HP. Ugah bobo nu pertama kali ditinggal HP. Kumaha? Alhamdulillah namanya gugah kulem. Nah, update status. Sok sanajan tunuh kene. Bade teraskeun we ka dapur meuli kangkung misalkannya. Update status kieu. Pas bade bobo nu terakhir ditinggal naon? HP. Dugikeun ka HP-na teh ngagoler gigireun mastakana. Datana teu dipareuman. Nah,
Maka seperti itulah perhatian kita kepada HP, maka perhatian sahabat terhadap Quran lebih dari itu. Sahabat mah gugah kulam nu pertama kali dipilari naon? Quran. Badai kulam nu terakhir diaos naon? Quran. Maka wajar yang namanya Quran sebagai petunjuk, Quran sebagai cahaya benar-benar menerangi kehidupan para sahabat. Aya sakapeung di urang rajin maca Quran lantaran tapi aya kabutuhna wungkul. Maksudnya kumaha? Ya baca Quran hanya surat-surat tertentu. Barang siapa yang baca Al-Waqiah pada malam Jumat, maka akan dikayakanlah dia. Kemiskinan tidak akan pernah menimpa dia. Terus khususon malam Jumat Al-Kahfi we wungkul nu dibaca teh. Hari poe nu lain mah tara maca. Nah, oleh karena itu membaca Quran adalah ibadah yang utama, sebab banyak orang yang sudah meninggal dunia ingin dikembalikan ke dunia, salah satunya karena ingin membaca Al-Quran. Jadi Quran teh sanes dibukakeun Quran wungkul Bu, simpen di juru kamar. Nah cenah Quran ieu teh dibukakeun simpen di juru kamar, ameh juri sieun ku Quran. Lalumpat cenah. Nah, ari setan apaleun ayat Quran? Apaleun. Buktosna naon dina riwayat Al-Bukhari? Ternyata yang hafal ayat kursi siapa? Setan. Setan apaleun ayat kursi. Ayeuna urang rek ngusir setan maca ayat kursi tajwidna salah, kira-kira setanna sieun moal. Bobora sieun tajwidna wae salah. Allahu la ilaha illahu al hayyul qayyum cek setan teh la eta teh mad tabii cenah panggih jeung hamzah jadi majaiz munfasil cenah. Bobora rek sieun macana wae salah. Nah makanya kemuliaan Quran ini akan terasa apa? Baca tuh Quran. Bahkan kata Nabi SAW, beliau pernah bersabda, la taj'alu buyutakum kuburon alladzi la yuqra'u fihil Quran. Janganlah kamu jadikan rumahmu itu seperti kuburan yang tidak pernah dibacakan Quran di dalamnya. Jadi bumi sasae sena kumaha wae oge nalika teu dibacakeun Quran kunu gaduh bumina, maka eta bumi teh lir ibarat kuburan. Maka berarti dalil itu menunjukkan keutamaan membaca Quran di rumah, dan yang kedua larangan membacakan Al-Quran di kuburan, tidak boleh. Nah, terus pelajaran yang dapat kita ambil dari ayat-ayat itu, kata Hasan, yang pertama, orang yang mendustakan utusan Allah atau kitabnya akan mendapatkan balasan yang secukupnya, karena tidak ada yang tidak dalam genggaman dan kepungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang mendustakan Rasulullah, yang mendustakan Al-Quran, semuanya akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyakan orang mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad itu peramal masa depan. Quran itu hanya berisi dongeng-dongeng. Itu sejak dulu seperti itu. Maka orang yang mendustakan Rasul itu hati-hati. Salah satunya karena tidak percaya kepada Rasulullah SAW, dan yang kedua itu tiada lain adalah mematikan sunnah Rasulnya atau mengingkari sunnah. Nah itu pun termasuk kepada mendustakan Rasul.
Sampai ada orang yang berkata, saya mah tidak percaya adanya siksa kubur. Kenapa tidak percaya adanya siksa kubur? Sebab itu asalnya dari hadis. Hadis itu kan banyak yang tidak benarnya, maka saya tidak mau memakai hadis. Ini adalah satu kekeliruan. Kalau daerah Kabupaten Bandung disebutnya adalah aliran Qur'ani, aliran Islam murni. Kenapa? Sebab dia beramal tidak memakai hadis. Tapi yang aneh, dia sholat pakai ruku, pakai sujud, duduk di antara dua sujud dan tahiyat. Padahal itu semua adanya di mana? Di hadis. Nah, jadi orang yang mendustakan Nabi Muhammad, mendustakan Quran, akan mendapatkan balasan setimpal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biarkan mereka dengan penghinaan mereka, hakikatnya Islam tidak akan terhina karena penghinaan mereka, tapi justru sebaliknya, penghinaan mereka akan menghinakan mereka di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kata Hasan, walau bagaimanapun kaum kafir itu berusaha, berikhtiar untuk memadamkan cahaya Al-Quran, maka Quran tidak akan berubah, tidak akan rusak, karena Quran selamanya di dalam penjagaan Allah, tertulis di Lauhul Mahfud, di papan tulis yang terpelihara. Bal huwa Qur'anum Majid fi Lauhim Mahfud. Jadi keotentikan Quran itu akan senantiasa terjaga. Inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran dan kami juga akan menjaga Al-Quran. Jadi intinya dalam Quran surah Al-Buruj itu, satu, Allah memerintahkan kepada kita untuk menajamkan pikiran kita dengan memperhatikan tanda-tanda kekuasaan Allah yang langsung terlihat oleh mata. Apa? Dengan adanya bintang itu. Terus yang kedua, tiada lain adalah kita harus menjadi orang yang kuat iman. Walaupun godaan mendera, kuatkan iman kita, kuatkan diri kita. Sebab dulu ada orang karena mempertahankan agamanya, mereka dibakar hidup-hidup di parit. Lalu yang membakarnya dengan duduk santai, menikmati, menyiksa orang-orang iman ketika itu. Lalu yang ketiga, tiada lain adalah kebencian terhadap orang-orang yang menyembah Allah. Ini akan terus ada. Makanya walaupun harus berkorban harta, berkorban jiwa, laksanakanlah perintah Allah itu dengan sebenar-benarnya. Dan tidak usah khawatir atas kedoliman yang mereka lakukan. Allah akan memberikan balasannya. Lalu Allah pun mengingatkan kita semua, tetap orang kafir walaupun mereka bengis, dolim, lalim terhadap umat Islam, kalau mereka tobat Allah akan terima. Yang selanjutnya, kemenangan terbesar umat Islam tiada lain adalah masuk surga. Lalu yang selanjutnya adalah untuk Allah mudah menghidupkan kembali manusia, dan Allah sediakan siksaan untuk mereka yang kufur kepada Allah. Maka tidak usah bersedih hati ketika mereka mendustakan Nabi dan kitab sucinya, sebab Allah itu maha segalanya.
dan yang selanjutnya yang terakhir, Quran itu tidak akan rendah walaupun direndahkan oleh orang-orang kafir. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, itulah barangkali kajian kita dalam surah Al-Buruj. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan dalam bahasan surah Al-Insyiqaq. Barangkali sebelum ditutup ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu, silahkan. Pak Tarusan, Ustaz Yasin. Perkawis ieu Al-Qur'an aya nu naos. Aya dua, geulana perkawis Qur'an. Mohon. Anu kahiji hukum membaca Al-Qur'an di rumah tapi tidak pakai kerudung gitu. Nah, bagaimana ketika membaca Al-Quran di rumah tapi tidak memakai kerudung? Diacuk mah diacuk. Nah, bagaimana? Boleh atau tidak? Kembali lagi, menutup aurat itu dilakukan, wajib dilakukan satu, ketika mau sholat. Kedua, ketika mau keluar rumah. Lalu ternyata membaca Quran ngan disiput we wungkul, kumaha, boleh atau tidak? Maka secara hukum sebenarnya tidak mengapa, tetapi secara adab kurang beradab. Bagaimana boleh tidak? Kalau boleh saya sarankan membaca Quran kalau bisa itu pakaiannya yang bagus, kerudungnya yang rapi. Kenapa? Sebab Allah itu mau berbicara kepada kita. Kalau kita ingin berbicara pada Allah, berdoa. Dan kalau kita ingin Allah berbicara pada kita, bacalah Quran. Nah, oleh karena itu baiknya baca Quran tetap kerudung dipakai. Nah, bahkan ada pertanyaan yang lebih ekstrim lagi. Ustaz, bagaimana hukumnya ketika sholat hanya memakai mukena saja? Nah, boleh atau tidak? Kusim kuring teh ngan diwalar lamun ibu bade penak jeung Ridwan Kamil kersa nganggo mukena wungkul. Jadi reng seibak teh langsung we di mukena langsung sholat. Henteu nganggo raksukan heula itu ieu. Punten satacana. Tah kumaha kengeng teh secara sholat sapertos kitu panutup aurat. Ditaros lamun ibu bade penak jeung Ridwan Kamil karsa nganggo kitu nyonto izin. Nya ku Ridwan Kamil izin ari ku Allah teu izin. Gitu. Baiknya tutup aurat itu. Sebab yang akan dibaca bukan Al-Qur'an tapi Al-Qur'an. Tapi kalau tidak berkerudung cuman pakai ciput sah tidak? Sah baca Quran. Tas kedua Ustaz Yasin. Oh, atas kabalar. Mangga bilih Pak Tarusan deui. Mohon kumaha Bu? Nah, bolehkah membaca Injil, Taurat untuk orang-orang semacam Zakir Naik, terus Ahmed Dedat? Beliau berdua ini yang pertama adalah hafal Quran. Baru yang kedua, tiada lain adalah baru mempelajari Taurat dan Injil. Lalu kita misalkan bagaimana boleh tidak baca Injil? Sebenarnya tidak jadi masalah membaca Injil. Cuman apa faedahnya buat kita? Lalu misalkan ada yang ngirim di WA teh ngirim japri tentang keajaiban Yesus. Bagaimana kita bersikap? Kita bersikap
Jawab saja, saya meyakini Nabi Isa itu adalah utusan Allah. Sudah, titik, sampai sana. Terus yang kedua, kata Nabi SAW, bagaimana cara kita bersikap terhadap Taurat dan Injil dan kitab-kitab yang sebelumnya. Kata Nabi SAW, la tusaddiquhu wa la tukadzibuhu, jangan dibenarkan, jangan dibohongkan. Bagaimana? Sudah, tidak usah terlalu diperhatikan. Berarti tugas kita adalah iman secara global. Kita percaya Injil itu turun dari Allah kepada Nabi Isa, tapi sudah dirubah. Kita percaya Taurat itu turun kepada Nabi Musa, tapi isi Taurat sudah dirubah. Kata siapa? Kata Allah. Nah, oleh karena itu, bagaimana kita membaca Injil? Sebenarnya tidak jadi masalah. Kita baca Weda pun tidak jadi masalah. Cuman pertanyaannya mau apa? Oleh karena itu kita bersikap, sudah, ketika kapasitas kita bukan seperti Zakir Naik atau tidak seperti Ustadz Ahmed Dedat, bagaimana kita bersikap? Yang jelas tinggalkan saja itu, bacalah Al-Quran. Lalu ada yang ngirim japri keajaiban Yesus, ibu mau bagaimana? Didiamkan saja juga, nggak apa-apa bu, nggak usah dibaca. Oh, tentang Yesus kita misalkan cut aja, delete aja langsung, sudah. Kenapa? Nggak akan ada faedahnya untuk kita. Lebih baik bacalah Quran. Itu. Ada lagi bu? Boleh. Ya, Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah. Ya Allah, perliharan dan berikanlah aku hidayah untuk mengikutinya. Wa arinal batila batila, dan perlihatkanlah kepadaku kebatilan itu kebatilan. Nah, dan rizkikanlah kepada kami untuk menjauhinya. Itu terjemah doanya. Ada lagi bu? Silahkan. Ya. Nah, kenapa ada orang sholatnya terus tapi maksiatnya jalan? Ada juga orang yang terus sholat tapi nggak pernah maksiat, ada juga. Kenapa? Maka ini kembali lagi pada Quran. Wa aqimis sholata, dan dirikanlah sholat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ada orang sholat tapi maksiatnya tetap jalan, berarti masih ada masalah di dalam sholatnya. Dan orang yang sholat itu bukan berarti nggak akan pernah punya dosa sama sekali. Dosanya ada, tapi dengan sholat itu terhapus. Nah, terus maksiat deui, sholat deui, maksiat deui, sholat deui, berarti ada masalah di sholatnya. Sebab sholat yang benar itu bisa mencegah dari perbuatan fahsya dan munkar, atau bahasa sederhananya baru sekedar melaksanakan, belum mendirikan. Itu. Pokoknya mah doa sepuh kamurang kali umum. Ya, ya. Bagaimana ada orang tua tara ibadah terus ngadoakeun ka budakna sing bager, sing soleh, diijabah moal. Urusan diijabah tidak, itu urusan Allah. Hanya yang jelas kata Nabi SAW, doa orang tua pada anaknya adalah mustajab. Dasa awon-awon sepuh alim budakna siga sepuhna. Contoh, punten sepuhna ngayuh beca, aya bapak nu boga cita-cita budakna jadi tukang beca deui, teu aya. Minimal atuh jadi naon, jadi raja beca, nu boga beca seueur, minimal eta. Jadi apakah akan dijabah? Insyaallah. Sebab kata Nabi SAW,
doa orang tua terhadap anaknya mustajab. Terlebih orang tuanya siapa? Seperti doa orang yang didolim itu diijabah. Termasuk kalau yang didolimnya orang kafir oleh kita didolim, dia meminta maka akan diijabah oleh Allah. Itu. Ya, kumaha sadandi? Kami murang kali. Nya. Ya, nanti nih sholat murang kali cicing di luna. Apakah ngantosan murang kali turun? Tapi kumaha? Nah, murang kali teh nuju sujud sepuhna teh bapakna, murang kali jol ngagajelang. Tah bage kumaha? Maka eta mah tiasa teknis. Pamininggal dinu riwayat mah bae haki nabi mah Hasan Husain teh cina anteng heula ameng tos betah lungsur we. Tapi mun ameng nalami teuing kumaha? Kebetulan keur jadi imam deui. Di urang mah pan teu sasabar para sahabat. Kumaha tuh murang kalihna we dikitukeun teu sawios, dilungsurkeun. Ngan teu bager turun batal gitu mah. Atuh kumaha murang kali model kitu usir tong di masjid entong. Kedah atoh nalika di masjid loba budak nu lulumpatan, selain hartosna budak kudu lulumpatan. Tapi berarti eta masjid teh makmur. Seueur generasi nu neraskeun. Mangga kumaha Bu? Kalau orang tua yang itu katanya orangnya udah yang pikun gitu. Suka lupa pakai kerudung gitu. Nah, bagaimana kalau sudah lupa pikun? Ya dalam artian ketika pikun ya kita saja yang mengingatkan, tentu sesuai dengan kadar kemampuan. Tadi tetap sholat acannya, tapi dah saatos lalu kata anaknya tak acan mah, oh acan, lalu diingatkan. Itu tetap Bu, diingatkan. Hanya yang jelas taklifnya itu sesuai dengan kemampuan. Tapi tetap kewajiban anak mengingatkan itu tetap ada. Baik, barangkali untuk kajian hari ini cukupkan dulu sekian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.